Ngeri banget, bocil ini nggak bisa berhenti makan guys. Sampai ngeliat sabun aja dia makan. Karena ngerasa ada yang salah sama anaknya, si ibu akhirnya ngebawa dia ke dokter kan buat diperiksa. Kata dokternya tubuh anak ini normal-normal aja kok, sehat. Sampai tiba-tiba si dokter juga kaget ngeliat anak itu ngorek-ngorek tempat sampah buat nyari makanan. Karena nggak bisa nahan rasa laparnya. Anak itu udah tumbuh dewasa, tapi selera makannya makin parah guys, makin gak bisa berhenti. Bahkan peliharaan tetangganya banyak yang hilang. Karena sebenarnya ditangkap dan dimakan sama cowok lapar itu. Karena udah tua dan terlalu stres ngeliat kebiasaan makan anaknya, si ibu akhirnya meninggal guys. Dan anaknya nih bukannya sedih, tapi tetap lapar guys. Ibunya dimakan. Bentar, like dan subscribe dulu dong guys biar aku semangat kontennya, makasih. Daging ibunya itu bikin dia kenyang selama beberapa hari. Sampai tiba-tiba dia ngeliat tetangganya yang baru pindah punya bayi. Rasa laparnya kembali guys, bayi itu bakal dia makan. Pasangan suami istri ini gak sadar kalau di danau ini ada monster. Mereka diincar. Suaminya asik mancing ikan di atas perahu dan istrinya sibuk moto-motoin. Sampai tiba-tiba mereka ngeliat nih ada sesuatu yang gerak-gerak di air. Perahu mereka dikelilingin. Awalnya dikira ikan biasa. Sampai pas kelihatan muncul di permukaan, mereka baru sadar kalau itu bukan ikan. Bukannya cepet kabur, si istri malah sibuk pengen moto monster itu dong buat diupload di sosmed. Dan suaminya sok jago mau ngeburu monster itu, ditembak-tembakin. Mereka kira monsternya udah mati kan. Tiba-tiba perahunya terguling. Bentar, like dan subscribe dulu dong guys biar aku semangat kontennya, makasih. Suaminya jatuh ke air, istrinya mau nolongin tapi telat guys. Pria itu langsung dimakan sama si monster danau. Istrinya cuma bisa teriak-teriak ketakutan. Tapi percuma aja, di tempat itu gak ada siapapun. Dan setelahnya danau itu kembali tenang setelah si monster menghabisi korbannya. Bocil ini mencuri kado milik seorang polisi dan mengutil minuman di sebuah toko. Bahkan dia mengambil makanan yang dibawa tukang ojol yang mau diantar dong. Nah, ketiga korban ini pun berkumpul dan mencari bocil itu guys. Sampai akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian si bocil yang ternyata dia tinggal di tempat yang tidak layak dan hanya ditemani anjing kecilnya. Dia mencuri kado milik si polisi, hanya ingin mengambil kardusnya saja untuk membuat tempat tidur buat anjing kesayangannya agar tidak kedinginan. Lalu makanan yang si bocil curi dari tukang ojol dia bagi sama anjing kecilnya itu. Lantas ketiga pria ini yang melihat pun terharu. Nah, keesokan harinya ketika si bocil terbangun, dia terkejut mendapatkan banyak hadiah dari ketiga pria baik hati. Semoga yang udah like dan subscribe termasuk orang baik ya, dan kelak masuk surga. Amin. Seorang ibu menggendong bayinya di tengah malam sambil menelpon. Dia menghubungi para kerabatnya dan meminta bantuan untuk mengasuh bayinya itu guys. Namun tidak ada yang mau membantunya. Nah, 7 tahun kemudian bayi tersebut tumbuh menjadi seorang gadis kecil dan hidup sendirian tanpa keluarga dan orang tua. Dia hanya bisa menggambar keluarganya itu sambil berharap bisa merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Nah, yang sayang sama orang tua dan pengen kelak orang tuanya masuk surga, langsung like dan subscribe ya. Terus komen amin. Tapi semua itu jauh dari harapan. Untuk makan saja anak ini harus bekerja sebagai tukang semir sepatu. Bahkan dia tidak punya teman. Waktu mau bermain dengan anak-anak lain, anak itu malah diusir karena penampilannya yang seperti gembel. Sampai akhirnya dia pun pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan guys. Bocil ini bangun dari tidur dengan perut lapar. Dia pergi ke dapur untuk mencari makanan. Si bocil bertanya kepada ibunya, namun sang ibu sedang sakit dan tidak bisa memasak. Untuk menunda lapar, bocil itu hanya meminum air putih. Lalu dia mengambil mainan dan pamit ke ibunya, kemudian pergi keluar rumah. Ternyata si bocil menjajakan mainannya itu ke orang-orang guys. Terus dia pindah ke tempat lain, beruntung bertemu dengan seorang pria yang baik hati dong. Si pria pun mendekat dan minta untuk diajak ke rumah bocil itu. Sampai sana dia merasa iba melihat ibu si bocil yang sakit-sakitan. Keesokan harinya pria itu mengajak mereka ke supermarket untuk belanja sembako agar ibu dan anak ini tidak kelaparan lagi. Baik banget ya guys. Nah, semoga yang udah like dan subscribe kelak punya harta yang melimpah supaya bisa bantu banyak orang. Amin.